Oke, untuk teman-teman dari kelompok Setejoy ya. Jadi untuk teknis ujian praktiknya, teman-teman saya akan kasih waktu sebanyak 20 menit untuk menjelaskan presentasi dan mendemokan prototipenya ya. Nanti urutannya teman-teman silakan mempresentasikan terlebih dahulu presentasinya ya. Dibuka dengan ucapan salam, diperkenalkan anggota kelompoknya, kemudian dijelaskan materi presentasinya ya. Nah, untuk teman-teman yang kebagian menjelaskan ketika presentasi, silakan diaktifkan kameranya ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak menjelaskan, kameranya di-off-kan dulu saja untuk menghemat kuota atau bandwidth kalian ya. Nanti setelah presentasinya selesai, itu teman-teman lanjutkan ke bagian prototipenya ya di Figma. Di Figma teman-teman demokan aplikasinya, dipencet-pencet si tampilannya, kemudian dijelaskan fitur dan alur dari aplikasinya. Seperti itu. Setelah selesai demo, baru kita masuk ke tanya jawab dan koreksi ya. Setelah koreksi dan tanya jawab baru ditutup dengan kesimpulan dari perwakilan kelompoknya terkait dengan ide yang kalian presentasikan tadi. Seperti itu untuk teknis dan urutan ujian praktiknya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu, monggo sebelum kita mulai. Nggak ada, Pak. Tidak ada, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, waktu 20 menit untuk presentasinya saya serahkan deh sekarang. Silakan untuk tim Setejo ya untuk melaksanakan ujian praktik dan presentasikan hasil kerjanya dimulai dari sekarang. Pak harus on cam. On cam ketika sedang menjelaskan saja. Mulai ya. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Amos. Kami dari kelompok Setejoy akan mempresentasikan tentang Setejoy Apps ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jacqueline Gloria dan nama kedua teman saya Tesalonika dan Marcella. Oke, mulai dari latar belakang. Latar belakangnya ini perkembangan teknologi di dunia semakin berkembang pesat dan berbagai macam bentuknya seiring berjalannya waktu. Berbagai macam aplikasi pun dibuat dengan tujuan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Mulai dari aplikasi penyedia layanan belanja online, pemesanan makanan, jasa transportasi, akomodasi perjalanan hingga hiburan, kini bisa diakses oleh semua kalangan dengan cara yang sangat mudah dengan menggunakan sebuah aplikasi. Dalam menganalisis kehidupan masa kini, semakin banyak manusia yang senang memelihara hewan sebagai teman hidup mereka. Contohnya seperti kucing dan anjing. Rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang kami sebutkan tadi, kami membuat aplikasi yang bergerak di bidang jasa perawatan hewan peliharaan serta menjual berbagai macam kebutuhan hewan peliharaan, terutama binatang anjing dan kucing juga. Shop ini akan berbasis aplikasi Android dengan menyediakan berbagai macam pelayanan di mana pengguna dapat memenuhi segala kebutuhan hewan mereka hanya menggunakan sebuah aplikasi tanpa perlu repot-repot ke tempat pet shop. Tujuannya Jadi, tujuan dengan aplikasi itu kami berharap mempermudah dan memberi kepercayaan kepada para pengguna terhadap pet shop kami, sehingga pengguna nyaman untuk menggunakannya terus. Cara kerjanya itu pemesanan yang pertama itu jadi para pengguna itu dapat memesan dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya, jadi kalau misalnya penggunanya itu pesan barang, nanti kurir kita akan nganterin ke alamat rumah mereka. Kalau mereka mau menyalonkan anjing dan kucingnya, kurir kita juga akan menjemput lalu mengembalikan hewan peliharaannya.
sehingga para penggunanya bisa menunggu di rumah aja, jadi nggak perlu repot-repot ke pet shop. Rel, sasaran yang kita tuju itu para pencinta binatang dari segala kalangan yang dapat menggunakan aplikasi kita ini karena secara pemakaiannya yang sangat mudah. Analisisnya, masalah yang akan kami hadapi adalah bagaimana cara untuk mendapatkan kepercayaan penuh kepada para pengguna aplikasi untuk menitipkan hewan peliharaan mereka kepada pet shop milik kami. Solusi dari masalah, pekerja yang kami punya telah memiliki sertifikat groomer atau lulus pendidikan bidang pet shop, salon, dan groomer. Ini flowchart-nya. Jadi kalau online pet shop itu kelebihannya jangkauan pasarnya lebih luas, tapi memerlukan modal yang lebih sedikit. Kalau kelebihan dari offline pet shop itu kekurangannya jangkauan pasarnya terbatas dan memerlukan lebih banyak modal. Kalau kekurangan online pet shop itu repot dalam pembagian pengirimannya sama persaingannya cukup banyak. Kalau kelebihan offline pet shop tidak repot memerlukan pengiriman sama persaingannya juga tidak terlalu banyak. Jadi ini aplikasi kita. Di halaman selanjutnya kita itu ada login atau sign up ke aplikasi. Terus muncul ini, jadi bisa milih para pengguna mau ke pet shopnya untuk belanja barang-barangnya atau menyalonkan hewan peliharaannya. Kami juga menyediakan jasa pet hotel itu jasa nitipan anjing dan kucing, lalu juga ada pet clinic. Ini pet shopnya udah kita kategorikan seperti ini. Terus ini bisa dipilih gitu, mau barang apa. Kalau udah dipilih itu langsung ke pembayaran. Kalau udah bayar dia langsung ke halaman kalau barangnya udah dikonfirmasi dan kurir kita akan segera mengantarkan. Kalau untuk pet salonnya juga ada 4 pilihan. Nanti mau pesan apa juga lanjut ke halaman pembayaran. Untuk pet hotelnya itu kita menuliskan di sini dapat free antar jemput, full AC atau indoor cage. Pemiliknya juga bisa mendapatkan update foto dan video dari hewan peliharaannya. Terus ada pembersihan toilet, itu tempat BAB-nya anjing dan kucing terus setiap hari. Terus cuci alat minum tuh alatnya mereka dicuci jadi biar higienis gitu. Pet clinic itu biasanya kita nyambungin langsung, bisa kontak ke dokter yang kita miliki langsung. Sekian. Oke, sip, mantap. Terima kasih untuk kelompok Setejo ya untuk aplikasi, apa nama aplikasinya ini? Pet Shop aja nama. Oke, terima kasih ya untuk kelompok Setejo dengan anggota tim Jacqueline Gloria atau Joya, Marcella, sama Tessa ya untuk presentasi dan demo prototipe-nya. Kalau saya lihat dari bagian presentasi sampai dengan ke demonya, ya untuk aplikasi prototipe ini teman-teman sudah mendisplay atau mewakili semua penjelasan atau pemaparan yang tadi diberikan di presentasi. Jadi untuk demo aplikasinya saya rasa
sudah sangat bagus ya, kalau dari saya sudah bagus, tampilannya rapi, menarik, kemudian fitur display-nya pun kalian tampilkan sesuai dengan menu yang dipilih ya, detail ada dari mulai pemilihan barang, kemudian katalog barangnya, fitur-fitur dari aplikasi selain jual beli tadi ya, ada pet hotel, ada pet klinik, kemudian konsultasi, sampai dengan ke proses pembayaran dan proses ke pengantaran order, yaitu sudah sangat lengkap sekali. Dan di halaman awal pun diberikan opsi untuk login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam aplikasi ya. Itu sudah bagus sekali teman-teman terkait dengan aplikasinya, saya lihat ya. Sudah sangat rapi, tapi kurangnya paling teman-teman koreksi saja di bagian proposal ya. Di bagian proposalnya itu untuk judul aplikasi itu belum diganti, masih tulisannya agriculture trading, masih yang dicontoh dari saya. Nanti silakan diubah untuk proposalnya. Kemudian tambahan yang lainnya sih nggak ada ya, sudah cukup, sudah bagus teman-teman terkait dengan presentasi sama hasil kerja kelompoknya. Kalau dikategorikan ke dalam nilai, ini sudah sangat baik sekali nilai kalian ya. Mulai dari prototipe aplikasi sama presentasinya ya. Kemungkinan besar nilai keterampilannya bisa saya bantu lebih bagus lagi untuk nilai keterampilan dan nilai pengetahuannya ya. Jadi terima kasih untuk kerja kerasnya untuk menampilkan penampilan hari ini teman-temannya sudah sangat bagus sekali. Saya rasa hanya teman-teman perbaiki terkait dengan proposalnya ya, di halaman awal di bagian judul aplikasi sudah dirubah saja seperti itu. Sebelum masuk ke kesimpulan, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan dulu teman-teman, silakan. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, silakan salah satu perwakilan anggota timnya untuk menyampaikan kesimpulan dari aplikasi ataupun idenya, silakan. Jadi kesimpulan dari aplikasi ini itu kami ingin membuat aplikasi yang memudahkan para manusia untuk mengantarkan hewan peliharaan ke pet shop. Jadi mereka nggak datang-datang lagi ke pet shop online, bisa dari rumah. Apalagi kalau misalnya di situasi kayak gini tuh kita juga bisa sangat diuntungkan oleh adanya aplikasi ini. Oke, sip. Terima kasih Tessa untuk kesimpulannya ya. Jadi untuk ujian praktek TIK hari ini kelas 12 IPS 1 kelompok Sete Joy dengan anggota kelompok Tessa Angeli, kemudian Jacqueline Gloria dan Marcella saya nyatakan selesai ya. Terima kasih untuk presentasi, kemudian pengumpulan proposal sampai dengan ke demo aplikasinya ya. Itu saja pesan dan informasi dari saya. Saya satu lagi untuk dokumentasinya teman-teman, ini hasil presentasi teman-teman sudah saya rekam dalam bentuk video. Nanti untuk videonya akan saya sharing segera mungkin agar teman-teman bisa nonton ulang atau bisa sebagai dokumentasi pribadi telah mengikuti ujian praktik pada hari ini ya. Terima kasih untuk kelompok Sete Joy ya. Selamat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Tetap semangat untuk melanjutkan ke mata pelajaran yang belum diujikan hari ini ya, atau diujikan besok. Selamat juga menempuh ujian sekolah yang akan dilaksanakan secepatnya ya, dan mau jadi mahasiswa ya, selamat. Kemudian silakan dipilih mau masuk kampus mana ya, yang penting sesuai dengan minat dan hobi kalian untuk pemilihan jurusan di universitasnya. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih dan boleh meninggalkan ruang meet, monggo. Terima kasih. Makasih, Makasih, Pak. Mari sama-sama.